Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bambu 1 akan mempresentasikan proposal studi ekskursi yang berjudul Daya Reproduksi Berbagai Jenis Bambu di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor. Kelompok kami ini terdiri dari saya, Nur Asma Rizky, lalu ada teman-teman saya, Nur Anissa Ardiani, Anastasia Juwitarani, dan Rizky Aditya Yanuar. Tak lupa pada dosen pembimbing yang kami cintai, yaitu pembimbing 1 ada Ibu Dr. Supriyatin MSI, dan pembimbing kedua kami ada Ibu Nailul Rami Aulia SSI MSI. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang pada proposal kami. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat beragam. Pada bambu terdapat 125 jenis yang tumbuh liar dan sekitar 20 jenis bambu diantaranya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu pada pertumbuhan bambu, bambu ini dapat tumbuh di berbagai tanah yang berada di ketinggian sekitar 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dalam ekosistemnya, bambu menempati habitat yang hampir sama, yaitu di jenis tanah liat, berpasir serta berbatu, namun tetap memiliki tipe morfologi yang berbeda. Lalu selanjutnya, reproduksi bambu. Yang kita ketahui bahwa bambu ini dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dengan cara menghasilkan bunga pada sekelompok rumpun kecil dalam suatu populasi, sedangkan bambu bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu akan menghasilkan tunas atau yang kita kenal adalah rebung dengan istilah vegetatif. Lalu selanjutnya pada daya reproduksi bambu, yaitu jumlah anakan yang dihasilkan oleh sebuah pohon bambu seumur hidup. Jadi indikator dari daya reproduksi bambu adalah jumlah maupun serta jumlah rebung, lalu tinggi rebung, dan diameter rebung sebagai salah satu anakan aseksual bambu. Selanjutnya adalah pemanfaatan bambu. Yang kita ketahui bahwa bambu ini memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat menggunakan bambu untuk bahan konvensional, kerajinan tangan, bangunan berat, bangunan ringan, acara adat istiadat, obat tradisional, makanan, dan masih banyak lagi manfaat pada bambu. Contohnya pada rebung yang dihasilkan oleh bambu dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang dikonsumsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam hal pemanfaatan bambu oleh masyarakat, baik bambu dewasa maupun pada rebungnya, maka diperlukan penelitian mengenai daya reproduksi. Salah satu alasan kelompok kami melakukan penelitian mengenai daya reproduksi karena penelitian mengenai bambu lebih banyak berfokus pada inventarisasi, keanekaragaman, dan juga morfologi. Selain itu, daya reproduksi bambu sebagian besar bereproduksi secara aseksual, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian ilmiah lebih lanjut terkait daya reproduksi bambu. Salah satunya di KRB, yaitu salah satu lokasi konservasi bambu di Indonesia yang terdapat di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor. Berdasarkan latar belakang yang telah tersusun, maka rumusan masalah yang terbentuk adalah apakah terdapat perbedaan reproduksi berbagai jenis bambu di Kebun Raya Bogor. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan daya reproduksi berbagai jenis bambu yang ada di Kebun Raya Bogor, berikut dengan menganalisis faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi daya reproduksi bambu tersebut. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai perbedaan daya reproduksi berbagai jenis bambu menjadi acuan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan daya reproduksi bambu, dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam upaya konservasi dan pemanfaatan bambu itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 bagian, yaitu daya reproduksi, rebung, serta genus-genus yang berada di Kebun Raya Bogor. Baik, kita masuk ke daya reproduksinya. Daya reproduksi sendiri merupakan kemampuan dari pohon bambu untuk menghasilkan sejumlah anakan selama hidupnya. Indikator dari daya reproduksi bambu ialah jumlah rumpun dari bambu, jumlah anakan rebung, diameter rebung, dan juga tinggi rebung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi daya reproduksi ialah pH tanah, suhu, kelembapan, serta topologi tanah, topologi daerah tanah tersebut. Yang kedua, rebung.
Rebung merupakan pertumbuhan dari batang bambu yang masih muda yang muncul dari dalam tanah ke permukaan. Nah, rebung ini dikarenakan hal tersebut tumbuh dari pangkal selubung yang masih di dalam tanah lalu mencuat ke permukaan tanah. Yang ketiga, kita masuk ke genus-genus bambu di KRB. Nah, terdapat 11 genus bambu yang berada di KRB. Yang pertama ada Gigantocloa bambusa, Schizostasium, Dendrocalamus, Arundinaria, Neololeba, Trostasis, Cephalostasium, Dinocloa, Pilostatio, dan juga Melocana. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat yang kelompok kami pilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah di Taman Koleksi Bambu, Kebun Raya Bogor, Kota Bogor. Dan waktu yang kami pilih itu pada pertengahan hingga akhir November 2020 bersamaan dengan kelompok anggrek. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama alat dan bahan, alat tulis, GPS, meteran gulung, meteran jahit, termometer, jangka sorong, hygrometer, pH meter, kamera, dan tabulasi data. Kemudian prosedur penelitian yang akan kami lakukan adalah penelitian ini berjenis descriptive survey dengan metode penelitian, penjelajahan, atau eksplorasi, kemudian teknik pengumpulan datanya secara purposive sampling. Selanjutnya metode penelitian. Jadi prosedur sampling yang akan kami gunakan yang pertama itu kami memilih seluruh rumpun bambu yang ada di Taman Koleksi Bambu sebagai populasi. Kemudian untuk sampel yang akan kami gunakan itu adalah rumpun yang memiliki rebung. Jadi teknik sampling yang kami gunakan adalah purposive sampling, yaitu hanya memilih rumpun yang memiliki rebung saja. Kemudian dari rumpun yang memiliki rebung tadi, nantinya kami akan melakukan pengambilan data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Data primer yang nantinya akan kami peroleh adalah berupa data daya reproduksi bambu dari rebungnya. Kemudian ada data sekunder, yaitu berupa data kondisi lingkungan, berupa temperatur udara, kemudian kelembaban udara, dan juga pH tanah. Selanjutnya, data primer berupa data rata-rata, jumlah rebung, tinggi rebung, diameter rebung, serta jumlah rumpun akan diolah dan dianalisis menggunakan uji ANOVA satu arah pada alfa 0,05 untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan daya reproduksi antar jenis bambu. Kemudian, apabila uji ANOVA yang dilakukan ini berbeda nyata atau signifikan, maka akan dilanjutkan ke uji LSD pada taraf 5% dan 1% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan daya reproduksi antar setiap jenis bambu. Baik, sekian pemaparan presentasi proposal studi ekskursi kelompok bambu 1. Kurangnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar postingan dari presentasi ini. Terima kasih.